Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada pagi hari ini atau subuh hari ini kita bisa hadir di Syuhada untuk melaksanakan subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat. Dulu orang-orang Arab mengeluarkan hikmah tentang sehat. Kata mereka, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yarahu illal marda. Sehat itu seperti mahkota yang ada di kepala orang-orang sehat. Ya. Jadi setiap hari ini kita bawa mahkota besar di kepala kita karena kita sehat. La yarahu illal marda. Mahkota itu hanya bisa terlihat oleh orang-orang sakit. Ya. Jadi kalau yang paling merasa penting dengan mahkota itu ya orang sakit, karena dia lihat kita sedang bawa mahkota. Kitanya sendiri yang bawa mahkota itu tidak sadar kalau diberi sebuah hal yang mahal dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Karena kata orang, sepintar-pintarnya kita, sekaya-kayanya kita, sehebat-hebatnya kita, kalau kita sudah sakit, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena terhalang dengan nikmat kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap subuh kan hari Sabtu tema kita adalah bicara buku Islam. Ya, bicara buku Islam. Pada kesempatan ini saya membawa dua buku nih. Yang pertama, kenapa umat Islam tertinggal. Ya. Yang kedua, ini ada buku baru terbit, judulnya Hutang Republik pada Islam. Nah, saya akan untuk pekan ini kita sama-sama diskusi tentang buku ini. Ya, buku yang pertama ini nanti kita ambil pelajaran-pelajaran hidupnya. Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang kalau seorang penulis itu nulis buku, itu kadang-kadang ada latar belakang ceritanya. Ya. Sebagai contoh misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kan kita kenal sebagai penulis Fathul Bari, syarah dari Sahihul Bukhari. Tapi beliau juga pernah menulis buku kecil judulnya Faslul Ma'un fi Fadli At-Ta'un. Di Indonesia saya lihat buku ini diterjemahkan jadi fikih pandemi. Sudah ada di pasar-pasar. Itu penulisan adalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa buku itu dia tulis? Karena di Mesir saat itu pernah terjadi wabah
seperti kita ini yang banyak mengorbankan masyarakat di masanya. Nah, termasuk yang meninggal itu adalah 3 anak perempuannya meninggal dunia gara-gara pandemi itu. Ya. Kemudian orang-orang saat itu seperti kita dulu di awal-awal kan, banyak orang yang ketika pandemi itu mau keluar ke lapangan untuk memperlakukan seperti sholat istisqa, mau berkumpul di sebuah tempat minta doa. Kata Imam Ibnu Hajar bukan begitu. Yang benar adalah kita justru tidak berkumpul, menjaga jarak. Nah, sehingga untuk memberikan pemahaman seperti ini, beliau menulis buku judulnya Fikih Pandemi. Jadi ada hal yang melatar belakangi kenapa buku itu keluar. Ya, saya kira kalau kita baca buku, penting kita tahu kenapa buku itu keluar, kapan keluar, dan apa yang melatar belakangi. Nah, termasuk buku ini. Ya. Awal ceritanya itu Bapak dan Ibu sekalian, di Kalimantan Barat dulu ada seorang sultan. Ya. Ada kerajaan di situ namanya Kerajaan Sambas. Ya. Nah, dulu ada salah satu rajanya itu namanya Imron Basyuni. Saya nggak tahu, mungkin saudaranya Maftu Basyuni ya. Imron Basyuni ini adalah salah satu orang yang punya giroh dengan Islam. Dia walaupun orang-orang keluarga kesultanan, tapi merupakan lulusan Al-Azhar. Dia pintar berbahasa Arab. Ya. Nah, di masanya itu ada sebuah majalah yang terkenal saat itu adalah majalah Al-Manar. Ya, majalah Al-Manar itu Bapak dan Ibu sekalian pada tahun 1940-an itu menjadi majalah kebanggaan umat Islam. Ya. Kita tidak seperti sekarang ya, kita sumber-sumber informasi itu banyak. Tapi dulu orang-orang Islam kalau ada tema-tema keislaman, majalah seperti dulu kita sangat senang baca majalah Hidayatullah kan. Dulu saya waktu SMP itu lihat majalah itu kayaknya senang-senang banget karena dia informasi tentang Islam. Nah, dulu tahun 1940 itu ada majalah Al-Manar. Itu yang diasuh oleh Syekh Rashid Ridho di Mesir. Jadi keluaran Mesir ya. Itu berbicara tentang banyak hal tentang Islam. Nah, Imron Basyuni ini yang dari Indonesia ini itu mengajukan pertanyaan ke majalah ini. Ya, karena dia tahu bahasa Arab, dia pakai bahasa Arab nulisnya tuh, orang Indonesia, Pak. Ya. Nah, dia tulis itu pertanyaannya adalah limadza ta'akhkharal muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Ya. Kenapa umat Islam itu ta'akhkhar, itu mundur gitu ya. Ini bercerita pada masanya kenapa dia mundur. Terus pertanyaan kedua, sementara yang lain itu bisa maju. Nah, Rashid Ridho yang di Mesir, itu Rashid Ridho sebenarnya orang Libanon. Dia hijrah ke Mesir bertemu dengan Muhammad Abduh. Ya, saya kira dalam pergerakan Islam nama ini nama-nama yang sering kita dengar. Ini ada majalah Al-Manar ini diasuh. Ya. Dan Rashid Ridho mendapatkan surat itu kenapa umat Islam tertinggal dan yang lain maju. Itu menurut dia ini pertanyaan menarik.
Ya, kita dengar pun sudah enak dengernya. Apalagi orang-orang yang punya giro Islam yang luar biasa. Kan wajar dia bertanya begitu kan tentang Islamnya. Ya. Dia berkata sebaiknya pertanyaan besar ini dijawab oleh seorang pemikir besar saat itu. Ya. Jadi saat itu juga Pak ada seorang ulama pemikir sekaligus dia dikenal sebagai politisi besar. Tapi berpihak ke Islam luar biasa. Pemikirannya lurus, akidahnya bagus, afiliasinya ke Islam tidak diragukan. Namanya Syekh Syakib Arslan. Ya, namanya Syekh Syakib Arslan ini. Dia ini yang saya bilang tadi, di masanya itu dia dikasih gelar dengan Amirul Bayan. Sebagai tuannya penjelasan. Jadi maksudnya gini, kalau dia nulis sesuatu, bicara sesuatu, menarik untuk kita simak. Karena menggabungkan antara ilmu politik, ilmu sosial, ilmu agama, dan realitas yang ada. Itu kalau begitu orang itu kadang-kadang ngomongnya enak. Tidak sekedar dalil, tapi mempertemukan dengan realitas. Ya. Nah, kalau di Indonesia dulu Bapak perhatikan juga ada mirip-mirip yang kayak gini kan, seperti M. Nathir itu. M. Nathir itu dikenal juga sebagai seorang ulama juga. Di dalam beberapa literatur disebutkan sebelum sholat subuh itu, M. Nathir itu baca ada 3 tafsir yang dia suka. Rutin dia baca. Ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, dan tafsir Al-Azhar. Itu rutin. Ya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sederhananya. Di politik juga dia buat masyumi bersama teman-temannya kan. Dan punya wadah dakwah yang sekarang masih ada adalah Dewan Dakwah Indonesia. Itu peninggalan beliau. Ya, bahkan Lipia itu sekolah kami Pak, Mahat Al-Ulum Islamiyah wal Arabiyah itu salah satu hasil dari negosiasi M. Nasir dan pemerintah Saudi. Ya kan? Nah, ini seorang yang begini yang kadang-kadang yang kita cari. Orang-orang yang mengerti dalil tapi juga mampu membangkitkan semangat umat. Ya. Nah, ini yang terjadi. Kata Rashid Ridho, sebaiknya pertanyaan ini diteruskan kepada beliau. Dan betul, pertanyaan orang Indonesia tadi itu dijawab oleh Syakib Arslan, dan kemudian karena dia bagus, lahirlah buku ini. Ya, kenapa umat Islam tertinggal? Syekh Syakib Arslan dikasih pengantar oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho. Nah, itu sejarahnya, ceritanya supaya kita mengenal kenapa buku itu lahir. Ya. Dan buku ini pernah, dan Syakib Arslan itu dia fase berbahasa Inggris, fase berbahasa Perancis. Ya. Dan buku-bukunya itu bahkan oleh sebagian ulama mengatakan dia lebih banyak menulis pakai bahasa Perancis daripada bahasa Arab. Ya kan? Nah, itu saya kira jadi inspirasi lah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira salah satu poin dari buku ini adalah sebenarnya adalah menggugat tentang kebangkitan. Ya. Karena begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, ya, itu ayat-ayat tentang kita disuruh menjadi umat besar, itu banyak. Ya. Tapi ini yang dipertanyakan oleh Imran Bashuni, kenapa ayat itu tidak terjadi? Misalnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Ya, kalian itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk peradaban manusia. Itu ayat besar. Yang kedua, ini ayat-ayat yang sering kita lewati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu pesannya besar bahwa misi kita ini adalah untuk menjadi rahmat, model rahmat bagi alam semesta. Tidak sekedar masyarakat dunia, tapi masyarakat alam. Alam itu masuk juga binatang, masuk juga yang lain-lain. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafikun, walillahil izzah, wali rasulihi walil mu'minin. Allah itu punya izzah, Rasulullah punya izzah, orang-orang beriman juga punya izzah. Izzah itu semacam harga diri, ya, dan begitu seterusnya. Ya. Bahkan ayat yang kita sering baca nih dalam surat As-Saff, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dia Allah yang mengutus rasulnya supaya memenangkan Islam itu di atas agama-agama yang lain. Perhatikan redaksinya, Pak. Ya. Ada juga hadis Imam Bukhari, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa meninggi, tidak ada yang bisa menandingi. Ini kan teks-teks Islam, Pak. Bahkan dalam Musnad Ahmad dari At-Tamim Ad-Dari, Nabi bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Islam ini akan tembus kemana-mana, akan sampai di mana-mana sepanjang siang dan malam itu masih ada. Nah, ini kan kalau kita baca ayat-ayat ini dan sesuai dengan kenyataan, itu tidak ada yang hilang. Ya. Ada yang hilang, ya. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi jumlah memang terus bertambah. Ya. Umat Islam hari ini sudah di angka 2 miliar. Dari 7,8 miliar umat manusia. 2 miliar itu adalah sebagiannya umat Islam. Tapi di mana ayat-ayat ini dengan itu tadi? Nah, wajar, Pak, kalau di kepala seorang muslim itu ada pertanyaan-pertanyaan begini, jangan ditangkap. Ya kan? Wajar. Itu menandakan dia muslim yang baik. Nah, yang menarik dari buku ini, di samping tadi judulnya, adalah juga tentang jawabannya. Jawabannya itu dia tidak pakai, karena dia seorang pemikir, seorang politisi juga, politisi muslim, ya, seorang ulama. Itu yang dia dijawab adalah kenyataan yang ada pada saat itu. Jadi di samping judul juga realitas yang dia sampaikan, dan itu menjadi renungan kaum muslimin saat itu. Nah, pantas buku-buku yang seperti ini pernah dilarang, Pak. Di Prancis itu buku ini pernah dilarang karena dianggap bisa menggugah, menyadarkan orang-orang Islam saat itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar itu, ya, tidak sekedar itu. Mungkin kita sudah tahu sejarahnya, ya. Ada buku yang dulu juga dianggap kontroversial dan merugikan Barat. Judul buku adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia oleh Michael Ahart.
Ya. Buku ini penulisnya orang Barat, orang Amerika, seorang antariksa. Ya. Tapi melalui penelitian panjang, dia berani menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada nomor 1. Itu orang-orang Barat marah. Kenapa? Ya. Mengalahkan tokoh-tokoh agama yang lain. Ya. Sekelas Nabi juga ada Umar. Ya. Bahkan beliau juga menandingkan seperti Musa, seperti Isa, seperti raja dari Hindu itu, dari India, Raja Asoka, Gautama, itu pemimpin-pemimpin agama. Tapi Nabi Muhammad ditempatkan pada poin 1. Ya. Mengalahkan juga tokoh-tokoh falsafah. Ya. Falsafah itu kalau kita itu tema yang berbicara sebenarnya tentang akhlak sebenarnya. Nah, tokoh-tokohnya itu adalah tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, ya, Socrates. Itu tokoh-tokoh falsafah. Dikalahkan, ya, kehebatannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh sains, ya, saya kira Bapak udah seperti Isaac Newton, kemudian Albert Einstein, itu kalah oleh Nabi Muhammad. Bahkan tokoh sosial seperti Karl Marx, ya, tokoh-tokoh seni. Siapa tokoh seni yang Bapak tahu? Hah? Iya, kalau saya nggak hafal, Pak. Ya. Tapi nah, Karl Marx itu, ini sebelum masuk ke buku, Pak, saya kasih pengantar. Ya. Apa yang menyebabkan, tentu dong ada alasannya kenapa Michael Hart ini menempatkan Nabi Muhammad pada tingkat pertama, karena beberapa alasan. Ya. Yang pertama karena pengaruh yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umat ini dalam waktu yang singkat. Ya. Jarang ada pemimpin itu, Pak, yang bisa mengubah orang dari generasi pengembala kambing, generasi yang senang dengan kambing ini, tiba-tiba menjadi manusia yang memimpin peradaban dalam waktu yang singkat. Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bisa mengubah orang-orang bodoh jadi pahlawan. Kalau kita ini ceramah di syuhada ini, Pak, ini orang-orang pintar semua. Nah, kecuali yang enggak. Ya kan? Orang-orang pintar. Tapi Nabi itu bertemu dengan orang, Bapak tahu kan hadis yang seorang badu yang kencing di masjid. Ya kan? Itu bertemu dengan masyarakat yang seperti itu. Tapi setelah itu Aqra bin Habis namanya, itu pernah memimpin perang dan mati sebagai syahid. Bisa membuat orang yang 0 sampai menjadi pahlawan. Nah, itu hebatnya Nabi di situ, kata Michael Hart. Jarang ada orang pemimpin yang bisa mengubah orang itu. Ya. Dari hero to zero, dari zero to hero itu yang luar biasa. Kemudian tokoh-tokoh yang dihasilkan oleh Nabi itu adalah orang-orang yang sedikit tapi berkualitas. Ya. Dulu ada budak namanya Bilal bin Rabah. Ya. Sekarang luar biasa kan, setiap orang azan itu kenal nama itu. Bahkan kadang-kadang kita dipanggil Bilal kalau mau azan. Hai Bilal, azan. Padahal namanya bukan Bilal. Ya. Ada Khalid ibn Walid. Ini seorang, ayahnya itu seorang musyrik, namanya Walid bin Mughirah. Tapi Nabi kasih dia gelar, namanya Saifullahi al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Bapak tahu kenapa Khalid bin Walid ini dikasih gelar pedang Allah yang terhunus? Nah, ada juga ceritanya. Di perang Mu'tah itu,
Perang Mu'tah itu kan kaum muslimin sedikit, musuhnya banyak. 3.000, yang satu 12.000. Sekian. Itu Khalid bin Walid itu yang nyuruh berhenti perang. Jangan lanjutkan, ini bunuh diri. Buktinya 3 sahabat Nabi di situ meninggal, termasuk sepupunya. Abu Ja'far bin Thalib, kemudian siapa namanya? Abdullah bin Rawaha, dan satu lagi saya lupa. Itu kata Khalid, berhenti perang, jangan dilanjutkan. Setelah dia pulang itu, ya dia dikasih gelar dengan Saifullahi al-Maslul. Justru yang memberhentikan perang, bukan pada saat perang berkecamuk. Nah, karena itu dia nanti ada, besok kalau tidak salah itu ada bedah buku judulnya The Art of Khalid bin Walid, seni berperang gaya Khalid ibn Walid. Ya, dalam sejarah perang, sebagian ulama sejarah mengatakan orang ini kalau perang tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Ya. Nah, itu kan siapa yang membuat seperti ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi. Itu satu orang yang setiap orang yang lahir itu selalu berkualitas. Ya. Jadi kita itu tidak butuh kuantitas sebenarnya. Yang kita butuh adalah kualitasnya. Kemudian kata Michael Hart itu salah satu nabi bisa menempati urutan pertama itu karena nabi itu adalah pribadi yang menyeluruh. Ya. Menyeluruh artinya begini, Pak. Bapak pernah baca sejarah tentang Mahatma Gandhi, pemimpin India. Dia itu kuat mungkin dalam bidang perdamaian kan, atau mencintai rakyatnya. Tapi tidak pernah kita dengar tentang ibadahnya, tentang keluarganya, tentang ekonominya, tentang militernya seperti apa. Kalau baca lagi tentang Napoleon Bonaparte, pemimpin Italia, militer Italia, dia kuat di militer. Tapi pernah baca nggak sejarah tentang keluarganya, tentang ibadahnya? Ya kan? Pernah baca sejarah tentang Bunda Teresa? Ya, Pak. Itu dia di kemanusiaan kan? Tapi di keluarganya seperti apa? Nggak ada juga sejarah militernya. Dan begitu seterusnya. Nah, kata itu adalah nabi itu semuanya ada. Kalau bicara tentang keluarga, dia ngajarin hak-hak berkeluarga, bertetangga. Ekonominya kuat. Ya, keluarganya bagus, ibadahnya luar biasa. Masa orang yang seperti ini tidak pantas kita taruh di tempat yang pertama? Dari manapun kita ini, kalau kita mau mencontoh ada contohnya. Ya, umat Islam itu profesinya macam-macam. Tidak ada alasan saya tidak punya contoh. Karena Nabi itu adalah pribadi yang menyeluruh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nih yang itu kan tadi hal-hal yang ideal. Ya kan? Tapi kata Imron Bashuni, kenapa ini saya tidak lihat? Nah, saya simpulkan beberapa hal yang beliau tulis di bukunya. Ada beberapa penyebab. Ya. Yang saya kira jawaban ini menjadi jawaban di masanya, mungkin tidak sesuai dengan kita, Pak. Tapi menurut saya masih ada hal-hal yang sama. Kata beliau yang pertama itu karena masalah totalitas. Misalnya begini, dia membandingkan antara generasi sahabat dengan kita. Apa yang membedakan, Pak? Totalitas mereka ke Islam luar biasa. Kan ada ayatnya tuh kan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah akan membeli dari orang-orang beriman itu jiwa mereka. Apa artinya itu? Jiwanya itu sudah dihargai untuk Islam.
hartanya, nyawanya untuk Islam. Ada orang sekarang kan mungkin ibadah mau ke Islam, tapi hartanya dia belum tentu mau kasih. Apalagi nyawanya kan. Begitu. Totalitas itu yang beliau melihat tidak ada. Ya. Ada orang yang mau berislam itu yang enak-enak aja. Seperti prasmanan. Prasmanan itu kita keliling meja, ambil yang kita suka. Ya, ada ayam goreng yang kelihatannya enak, kita ambil. Tapi giliran yang tidak kita suka, kita biarkan. Nah, ada orang berislam itu Islam prasmanan namanya. Ada juga musiman. Dia perlihatkan Islamnya saat-saat ada musimnya. Ramadan dia datang. 11 tahun habis itu menghilang. Ya kan? Nah, ada juga muslim musingin. Muslim tapi musingin orang. Pemikirannya, idenya, kata-katanya. Dia enak sih, kita yang lain nggak bisa tidur. Nah, itu musingin. Nah, nauzubillah kalau kita jadi muslim musingin. Ya. Nah, itu totalitas itu. Beliau mencontohkan misalnya ya luar biasa. Contoh-contoh ringan kayak misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu seperti saya bilang kemarin di kajian-kajian sebelumnya, itu orang yang kaya, Pak. Ya. Nabi pernah memuji dia. Innal Utsmana ishtarol jannata marrataini. Utsman itu pernah membeli surga sebanyak 2 kali. Itu Nabi yang sampaikan dalam hadis yang sahih. Dia beli surga dengan hartanya sebanyak 2 kali. Ya, yang paling besar diantaranya adalah ketika dia membeli sumur rumah. Orang pingin minum gak ada air. Sementara si sumur itu punya orang Yahudi. Harganya mahal. Kalau tidak ada orang kayak Utsman, para sahabat mungkin sudah kelaparan, kehausan, dan tidak bisa meneruskan kebaikan. Nah, ada Utsman. Yang kedua adalah kebanyakan perang-perang yang di masa Nabi itu diongkosi oleh Utsman bin Affan. Ya, banyaklah sahabat-sahabat yang totalitasnya itu kita bisa lihat dalam lembar-lembar sejarah. Kemudian yang berikutnya kata beliau adalah al-jahlu. Ya, al-jahlu ini kalau kita bahasakan artinya bodoh. Ya, walaupun mungkin sekarang saya kira umat Islam itu nggak bodoh-bodoh amat. Sudah tiap hari baca WA soalnya. Ya kan? Tapi penyakit bodoh ini sebenarnya ada terus-terusan. Ya. Nah, bodoh kata beliau di buku ini sebutkan ada satu istilah yang saya suka. Beliau mengatakan umat Islam itu tidak bisa membedakan mana arak, mana cuka. Mana khamar, mana cuka. Ya, dia sama-sama penampilannya, tapi dia tidak bisa bedakan. Maksudnya adalah ada orang Islam yang tidak bisa membedakan mana haram, mana halal. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya, bahkan yang paling parah adalah dibalik. Yang cuka dianggap khamar, yang halal dianggap haram. Nah, itu kebodohan-kebodohan seperti ini, ya. Dan kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang penyimpangan dalam Islam itu dimulai dari kebodohan. Bapak tahu yang minum-minum di bulan Ramadan ketika berpuasa itu pakai kopi ya kan? Tapi minum enak tuh di depan. Baru hari pertama tuh, kalau hari ke-20 kadang-kadang bisa dimengerti. Hari pertama sudah asik begini, Pak. Padahal kopi putih masih baru. Nah, saya kira apa yang membuat dia? Oh, dia tidak terlalu mengerti esensi puasa.
Nah, itu kan kebodohan namanya kan. Mungkin di hal-hal dagang dia cerdas, tapi untuk agamanya dia. Nah, karena itu dari sini kita bisa mengerti kenapa dalam Islam itu ilmu itu menjadi luar biasa, menjadi sebuah jalan seseorang untuk bahkan disebut sebagai jalan untuk mendekatkan orang ke surga. Ya kan, Bapak tahu hadisnya, siapa yang berjalan meniti ilmu, maka jalan itu akan mendekatkan dia ke surga. Jadi kalau nanti sudah dihisap nanti, salah satu yang bisa membantu kita itu bagaimana kita dengan keilmuan. Ya. Banyak orang itu bisa masuk surga dari pintu macam-macam, Pak. Ada dari pintu sholat, dari pintu zakat, dari pintu umroh, dari pintu haji, dari pintu jihad, dari pintu sedekah. Tapi jarang yang berpikir saya mungkin bisa masuk surga melalui jalan ilmu. Kalau ini kan ada hadisnya kan, kalau yang ini nih, yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Coba sekali-sekali berharap kira-kira nih saya bisa masuk masuk surga itu dari jalan ilmu. Nah, harapkan dari pintu itu, ya. Kemudian yang kedua ini kata beliau, al-ilmun naqis. Al-ilmun naqis ini artinya ilmu yang kurang, atau bahasa kita itu ilmu yang tergantung. Tahu ini cuma dikit-dikit. Makanya orang itu dilarang datang pengajian pas di pertengahan atau pas di bagian ujungnya. Takut nanti dia berkesimpulan salah. Kita mendengar sesuatu itu jangan bagian ujungnya atau bagian awalnya kita dengar kemudian kita kabur. Karena itu akan mendatangkan ilmu yang tergantung. Ilmu yang tergantung itu yang banyak sering membuat fitnah. Ya. Nah, kata beliau ini ada kata yang saya suka juga. Kata beliau, seperti orang gila. Bapak lebih suka bertemu dengan orang gila sekaligus atau setengah gila? Kira-kira enakan mana, Pak? Ketemu orang gila nih, tapi jelas gilanya 100% gila. Tapi ketemu orang yang setengah gila, kita belum terlalu jelas ini gila atau enggak. Saya kira mendingan jelas gila betul. Itu lebih enak kita memperlakukan. Gila kan? Dan hukum Islam juga turun untuk hukum orang gila. Tapi yang setengah gila ini kita bingung. Ini lagi sadar atau lagi gila ini? Iya kan? Nah itu gilanya yang menggantung. Nah setengah gila ini kata beliau inilah yang melahirkan dua titik ekstrim dalam Islam. Yang satu terlalu keras, yang satu terlalu liar. Akibatnya ini, ada orang yang terlalu keras itu tidak bisa mau menerima hal-hal luar. Yang dia pahami dirinya dan apa yang ada pada kelompoknya. Sementara yang liar ini terlalu liar juga. Nah, kata beliau ini mungkin dari dampak dari pemahaman yang setengah-setengah tadi itu. Karena itu kita hindarkan diri untuk memahami sesuatu dengan setengah-setengah. Karena itu nanti akan melahirkan dua titik ekstrim yang tidak disukai. Al-ifrat dan tafrid. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, fasadu akhlakihim. Ada kerusakan akhlak. Dari dulu tahun 40-an sudah dibunyikan oleh beliau. Bahwa sebenarnya penyakit umat ini bukan krisis ekonomi. Ya, penyakit umat ini adalah kerusakan akhlak. Allah kalau ada akhlaknya, walaupun ekonominya sedikit, dia bisa maju, Pak. Iya kan? Ya walaupun memang dulu dengan sekarang sudah beda, tapi kata beliau, ini kan namanya pemikir, ulama yang dia sudah pertemukan bahwa salah satu
sebabnya adalah fasadu akhlaqihim. Baik dari tingkat pemimpinnya, umaroknya, maupun masyarakatnya. Ada kerusakan akhlak yang luar biasa. Ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu, salah satu yang menyebabkan negara itu rusak karena akhlak umaronya. Dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Kalau kami ingin menghancurkan, membinasakan sebuah negeri, amarna mutrafiha fafasaku fiha. Kami biarkan orang-orang kaya, orang-orang elit itu berbuat kefasikan, berbuat apa semaunya. Nah, itu kan akhlak. Ya kan? Kalau masyarakat ini yang berbuat, kadang-kadang masih bisa ditoleran karena mungkin dia miskin, mungkin dia bisa. Tapi kalau sudah pejabat itu kan ruang geraknya itu besar. Ya. Dulu ada syair Imam Asy-Syauqi yang terkenal ya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ya, ini karena dia seorang sastrawan juga, Syakib Arsalan ini, dia kadang-kadang mengutip syair. Ya, mengutip syair dari Ahmad Syauqi, orang yang semasa dengan dia. Dia berkata, umat itu akan abadi, akan dikenang kebaikannya selama akhlaknya masih ada. Ya. Tapi kalau sudah akhlaknya hilang, ya umat itu akan pergi. Maksudnya akan tidak ada lagi. Ya. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, akhlak yang dibangun Islam itu akhlak yang berdasarkan wahyu. Ya. Makanya di sini menjadi bantahan. Kenapa kok di Jepang itu nggak kenal Islam tapi rapi, orangnya juga ramah-ramah. Sementara orang Islam kok jorok-jorok, padahal rajin sholat. Ya, salah satu yang bisa membedakan karena wahyu akhlak kita ini tersambung dengan wahyu. Artinya kalau kita berbuat disiplin, kita dapat pahala. Kita bersih, kita dapat pahala. Tapi kalau kita bergerak atas nama adat, kebiasaan, belum tentu. Ya kan? Di situ bedanya. Ini seperti yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Akhlak Islam. Ya. Nah, saya kira itu yang sedikit tambahan tentang akhlak itu. Kemudian yang berikutnya kata beliau adalah al-jubnu wal hala'u. Ada rasa-rasa takut dan al-hala'. Hala itu semacam bakhil yang berlebihan. Ya. Al-jubnu itu ya rasa takut. Ya contoh Pak ya, 1-2 hari ini kan ada ustadz kita lah yang ditangkap sama Densus. Saya kenal 2 di antaranya. Kenal dekat. Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Ya. Kemudian Ustadz Zain An-Najah. Ya. Dulu Ustadz Farid itu dia jaga di perpustakaan Lipia, tempat kami kuliah. Kemudian pergi ke Australia, beliau diangkat sebagai imam. Sama dengan Ustadz Daud Rashid dan imam siapa? Yang dari Amerika, Syamsi Ali. Kalau Syamsi Ali ditanya ke Amerika, kalau Ustadz Farid ini ke Australia. Ya. Kemudian sering siaran di Dakta. Ya. Saya lihat kemarin banyak komentar-komentar orang Dakta yang mengkomplain tentang penangkapan itu. Kemudian juga
banyak lah ya. Pernah juga talaki ke Syekh Al-Utsaimin. Ya. Tapi wallahualam, terlepas dari itu ya, kita secara pribadi, khusus saya agak kaget dan kalau disebut kecewa gitu ya. Kemudian Zaid Najah, lulusan Kairo, ya kan, pengurus Dewan Dakwah. Beliau kemarin saya ke Al-Azhar itu yang di Pondokopi, kata mereka Jumat kemarin beliau baru ngajar tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga banyak nulis buku. Beliau suka menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih kontemporer, ya kan? Nah, tapi Allah alam, ya. Nah, kalau sudah begini nih Pak, saya lihat jarang di antara kita yang mau bersuara. Ini yang saya bilang takut tadi, takut, ya kan? Bahkan mohon maaf ya, MUI kita tidak menyalahkan, tapi mengkritisi. Kenapa Zain An-Najah ini terlalu cepat berlepas diri? Saya selalu dengan Parmusi, ya, Parmusi tempat Ustadz Uqbah itu pernah ada di situ. Parmusi buat tim pengacara. Jangan langsung melepas Ustadz Uqbah. Enggak. Buat tim pengacara, di cross check. Buktikan nanti di pengadilan. Ya kan? Nah, itu yang bersuara begini, ini yang kita sebut dengan berani. Tidak ada. Partai-partai mana ada yang ngomong, Pak? Ya kan? Karena itu tadi kata beliau, takut. Walaupun saya juga penakut, Pak. Ya. Tapi di dalam Islam itu harus ada orang-orang yang berani. Makanya dulu ustadz-ustadz di kampung itu, di kampung saya itu, di samping dia jago ceramah, dia jago silat. Dia ceramah kayak gini, tapi jago berkelahi. Itu penting, Pak. Ya. Saya ingat betul dulu ada orang tua di kampung saya itu ditakuti oleh anak-anak. Kalau dia datang itu anak-anak nggak boleh bercanda di masjid. Saya baru merasa, oh ya kadang-kadang penting ada orang kayak gitu. Makanya dalam Islam itu ada contoh-contoh kayak begitu. Umar bin Khattab kan, Abu Bakar As-Siddiq itu dalam hadis yang sahih pernah menampar seorang intelektual Yahudi, ditampar. Abu Bakar loh yang dikenal lembut nih Pak, lembut. Kalau khusyuk sholatnya, ibadahnya, tapi giliran dia tampar. Karena Yahudi itu menuduh Allah sebagai miskin. Miskin. Karena dia diajak masuk Islam tidak mau. Kata dia, bagaimana saya mau Islam? Tuhan Anda fakir. Ya, ditampar dan dihadapkan di hadapan Nabi. Nabi pun membela Abu Bakar. Tapi setelah itu turun ayat Al-Quran. Ayatnya itu adalah laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Kami sudah mendengar orang yang berkata bahwa Allah itu fakir. Ya. Dan kami itu kaya. Kata Allah, sanaktubu ma qalu. Kami akan catat siapa yang berkata itu atau apa yang dia katakan. Tapi intinya tadi saya mau bilang Abu Bakar itu yang lembut, namparin itu. Nampak dalam hal kebenaran. Nah, kata Syakib Arselan, salah satu penyakitnya kita ini, karena itu tadi, ketika ada umat kita ditindas, yang lain nonton. Ya. Nah itu yang menjadi masalah. Kemudian yang masih ada 2 saya tambahin ya, supaya lengkap. Yang berikutnya adalah al-ya'su wal qanut. Kehilangan harapan. Ya. Kehilangan harapan. Maksudnya begini, kadang-kadang orang itu kalau sudah ketinggalannya jauh, itu biasanya tambah putus asa. Ya. Padahal Islam itu hadir Bapak dan Ibu sekalian, selalu datang untuk membesarkan jiwa. Saya kasih contoh ya Pak. Dulu waktu perang Badar, itu kan umat Islam
menang. Ya enggak Pak? Ayat yang turun itu tentang pembagian ghanimah. Senang itu ghanimah, nikmati. Ya. Tapi ketika terjadi perang Uhud pada tahun ketiga, itu umat Islam kalah. Maksudnya Nabi, sahabat itu kalah. Yang kalahkan Khalid bin Walid juga. Ya kan? Khalid bin Walid masih di pihak seberang. Gambaran di perang Uhud itu, kaum muslimin kalah, Nabi juga luka. Bapak bisa bayangkan, kita sudah perang, kalah, capek, luka. Saya kira yang ada adalah kita putus asa. Coba perhatikan, ayat-ayat yang turun tentang perang Uhud itu, bukan ayat-ayat yang merendahkan kaum muslimin. Bukan ayat-ayat yang membuli, menyalahkan mereka. Walaupun pantas disalahkan. Karena salah satu kesalahannya itu mereka sudah menang, lihat ghanimah di sana di bawah tuh. Padahal tinggalin tempat, diserang lagi. Akhirnya kalah kan? Semuanya itu bisa dicela oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak turun untuk mencela mereka. Justru adalah membesarkan harapan. Ayat yang turun tentang perang Uhud itu kita baca dalam surat Al-Imran. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa. Jangan pernah ada sedih. Jangan pernah ada rasa hina. Karena umat Islam itu adalah umat yang unggul. Ayat itu turun pada konteks mereka kalah. Ya kan? Yang kedua, lanjutan ayat itu. Allah berkata, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu hari-hari yang kami pelgilirkan bagi manusia. Kalau di perang Badar kalian kemarin menang, di Uhud boleh kalah. Tapi jangan lupa, perang-perang berikutnya ada hari-hari kemenangan. Hari itu bukan milik satu orang. Kalau hari ini dia dagang, dia rugi, dagang lagi. Mungkin besok dia untung sampai jadi pengusaha. Kalau hari ini ada orang yang sakit, besok dia sehat. Bahkan setelah itu jadi dokter kan. Nah, itu hari-hari yang kami bergilirkan. Bahkan ada satu ayat lagi yang kata para ulama, ini ayat tentang Uhud. Tapi ditaruh di surat An-Nisa. Allah berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahu ya'lamun. Wahai sahabat, wahai nabi, kalau kalian terluka itu dia kata alam. Kalau kalian tersakiti, makanya azabun alim kan? Azab yang pedih. Kalau kalian terpedihkan, itu sama juga, mereka juga pedih. Artinya gini, kalau perang itu, kalau sama-sama lecet, sama-sama luka. Ya enggak Pak? Orang berkelahi itu minimal ada goresan lah, sama-sama. Tapi kata Nabi, kata Al-Quran, ada satu poin besar yang membedakan kalian dengan mereka. Lanjutan ayat itu, perhatikan baik-baik. Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalian punya harapan, mereka tidak punya harapan. Ya kan? Kalian punya harapan, mereka tidak punya. Poin ini, ayat ini kalau kita pahami itu bangga jadi orang Islam. Ya kan? Kita ini sama-sama berjuang nih, kalah. Enggak jadi masalah. Ada hisapnya. Malah orang musyrik, orang kufur itu kelihatan menang, tapi ceritanya selesai di dunia. Orang Islam ini habis sholat subuh nih, nanti ada hisapnya, ada harapannya. Nah itu yang membuat kita semangat. Nah ayat-ayat ini ditaruh di Al-Quran supaya kita itu tidak ninggalin Islam ini, kita semangat berjuang. Nah kata beliau, salah satu yang hilang dari umat Islam itu adalah kehilangan harapan. Saya mau contoh juga Pak, satu ini saya suka dengan cerita itu. Umar bin Abdul Aziz. Saya lupa lafaz Arabnya, tapi saya meriwayatkan per makna. Dia bilang begini, Umar bin Abdul Aziz ini dulu pernah bercita-cita begini. Saya itu waktu masih muda,
ingin bercita-cita jadi menikahi seorang gadis cantik di Bani Umayyah. Namanya Fatimah. Fatimah ini 8 keluarganya itu keluarga kerajaan, keluarga dinasti. Tapi saya punya cita-cita nikah dengan dia. Allah kemudian kabulkan. Makanya istrinya Umar itu, Abdul Aziz, adalah Fatimah. Kakeknya seorang khalifah, ininya juga. Intinya dia berhasil lah karena dia pasang di kepalanya. Setelah itu kata beliau, setelah saya menikahi Fatimah itu, saya lagi punya cita-cita ingin jadi gubernur Madinah. Dia pasang di kepalanya. Jadi Pak, jadi gubernur Madinah. Salah satu orang yang pernah menjadi gubernur Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu kata beliau, selesai sedapat itu saya bercita-cita lagi. Ingin menjadi khalifah Bani Umayyah. Jadi Pak, jadi. Khalifah Bani Umayyah yang kelima itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam deretan daulah dinasti itu dia yang paling tingkat kesejahteraan Islam luar biasa. Tapi kata beliau, ada lagi satu cita-cita yang saya punya obsesi tinggi tentang itu. Adalah di akhirat nanti saya masuk surga. Saya masuk, cita-cita dia pasang di kepalanya. Sebagian sahabat yang meriwayatkan riwayat ini mengata, dulu kami lihat Umar itu agak gemukan. Badannya pun berisi. Tapi ketika dia punya obsesi tentang surga, badannya mulai kurus. Ya, badannya mulai sedikit langsing. Ya. Mungkin salah satunya dia sudah mulai rajin beribadah, qiyamul, macam-macam semua. Gelisah dengan cita-citanya itu. Nah, karena itu kalau kita punya cita-cita surga, ya badan ini kita langsingin dikit. Ya enggak, maksudnya itu tadi. Sajadah itu kita buka. Ya kan? Kasur kita lipat. Nah, itu namanya kita punya cita-cita surga. Jangan kita punya cita-cita surga kita beli kasur yang lebih empuk dari sebelumnya, atau kita lebih ini. Nah, makanya kata orang Arab, idza sadaqal azmu wadahas sabil. Kalau azam sudah jelas, kalau cita-cita sudah jelas, kadang-kadang jalannya ada saja ke sana. Ya kan? Nah, itu tadi kehilangan cita-cita tadi itu yang saya kira perlu kita hadirkan. Ya. Masih banyak kisah-kisah tapi saya tutup dengan satu yang paling terakhir, kata beliau adalah nisyanuhum maudihimul majid. Kita ini lupa dengan masa lalu kita yang pernah gemilang. Ya. Kita ini lupa, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ini umat Islam ini punya sejarah gemilang. Dulu itu Pak, Harun ar-Rasyid pernah mengirim jam dinding yang bisa bunyi kepada salah satu penguasa Roma atau Romawi. Orang Romawi itu berkata, umat Islam itu bisa buat jam yang ada jinnya. Karena bisa bunyi. Apa arti kata-kata itu, Pak? Umat Islam itu dulu jauh ilmu pengetahuan mereka itu melampaui orang-orang barat. Itu cerita-cerita, belum lagi saya pernah baca dalam buku tentang sumbangan Islam terhadap peradaban dunia. Yang menemukan rumah sakit pertama itu orang Islam, cara buat rumah sakit. Dulu orang Islam itu, Pak, kalau mau bangun rumah sakit itu taruh daging di bagian tempat-tempat tertentu. Taruh daging basah. Ya. Daging itu nanti di 2 tempat, dilihat mana yang tingkat basahnya lebih bagus. Nah, di situ buat rumah sakit. Itu orang Islam yang sudah ketemukan. Ya.
Sistem tentang apa namanya yang sekarang ini orang pandemi ditaruh di mana, Pak? Karantina. Siapa yang temukan itu, Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Nah, saya kira kita lupa dengan keluhuran-keluhuran keilmuan yang ada pada saat itu sehingga kita merasa udah. Nah, saya kira buku ini menjadi penting untuk kita baca dan pahami supaya kita memiliki pemahaman yang baik. Ini saja sudah terlalu panjang yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada guru kita Bapak Ustadz Yasir telah menyampaikan salah satu buku Kenapa Umat Islam Tertinggal karya Syekh Syakib Arslan. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini ada pertanyaan, kami persilahkan. Tahu juga bagi bapak atau ibu yang ada di online, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik. Mungkin mengingat waktu juga ya Bapak-Bapak ya. Iya. Karena syuruk di 5.25 dan saat ini 5.45 sudah 20 menit. Insya Allah para jamaah yang hadir offline di Masjid Syuhada akan melaksanakan sholat isyraq. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak yang hadir di sini dan juga kepada jamaah online yang kurang lebih ada 25 orang hadir. Mari kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Pak Abi, makasih semua hadir teman-teman dari SIS. Saya lihat juga hadir di sini. Terima kasih. Sama-sama Pak Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.